Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini di pertemuan ke-6 kita akan masuk ke analisis AC ya. Kita mulai dari AC. Yang dimaksud dengan AC arus bolak-balik. Ya. Yang dimaksud dengan bolak-balik di sini adalah bolak-balik yang berbentuk sinusoida. Nah ini contohnya ada dua gelombang di sini. Yang garis ini adalah V1 dan ini adalah V2. Yang ini enggak sinusoida banget, tapi oke, saya bukan ahli menggambar, jadi anggaplah ini sinusoida ya. Oke, jadi gelombang sinusoida itu kalau jadi fungsi seperti ini ada dua macam. Yang ini kebetulan kita mulai dari atas ke bawah, ini adalah gelombang kosinus. Sebenarnya bisa juga kita mulai dari bawah sini ke atas, adalah berarti di sini fungsinya adalah fungsi sinus. Oke, tapi sebetulnya itu sama saja, hanya ada bergeseran sedikit, pergeseran fasa namanya. Oke, kita lihat dulu dari komponen-komponen di sini. Berarti ini 10 ya, di sini ini 10. Oke, ini 10. Nah, kita lihat dulu 10 ini adalah namanya V1 maksimal. Oh sorry, satuannya lupa ya, satuannya volt juga. Jadi V1 max ini adalah 10 volt. Nah, kemudian 60T ini, 60 ini adalah omega. Omega ini adalah frekuensi sudut, 60 radian per sekon. Ini adalah frekuensi sudut, dimana omega ini sama dengan 2pi kali F. Nah, frekuensi ini yang kita kenal kalau misalkan PLN katanya frekuensinya 50 Hz ya. Di Indonesia frekuensinya 50 Hz, tapi kalau nanti kalian main ke Amerika Serikat, di sana frekuensinya 60 Hz. Nah, kalau di Jepang sebagian 50 Hz, sebagian 60 Hz, karena providernya ya, kalau di sini kan di Indonesia providernya cuma satu, PLN-nya cuma satu, kalau di Jepang ada dua. Dan itu ya karena sudah kadung, jadi ya ada pembaginya sebelah barat. Saya lupa, pokoknya ada yang 50, ada yang 60, pembagiannya timur barat. Seperti itu kalau di Jepang. Oke, kita lihat dulu. Nah, sebenarnya yang kita butuhkan itu bukan nilai maksimal ini. Kalau di gelombang sinusoida itu ada namanya RMS, nilai RMS ya. Ada yang motornya berisik gitu di belakang. Ya nggak berisik banget sih, cuman ya masuk aja ke sini ya. Oke, VRMS ini adalah nilainya Vmax per akar 2 ya. Dari mana ini agak panjang ceritanya, tapi kita nggak ada waktu, nanti mungkin kalau ketemu saja kita ketemu langsung. Jadi di sini V1 RMS ini sama dengan ini 10 dibagi akar 2 sama dengan 5 akar 2 volt. Nah, sebetulnya gimana sih? Kita kalau ngomong tegangan begitu, kalau di AC yang dimaksud tegangan itu adalah tegangan RMS ini. VRMS ini sama dengan V efektif. Nah, ini. Jadi kalau dibilang PLN itu, tegangannya PLN ya, ini sama dengan 220 volt. Ini adalah VRMS. Jadi Vmax-nya berapa? Vmax PLN ya tinggal dibalik aja ya kan. Jadi ini sama dengan 220 kali akar 2 ya, berapa ini? 300 di atas 300 ya. Nah, oke, balik lagi ke sini. Kemudian jadi komponen ini, tegangan V1 ini bisa kita sederhanakan menjadi notasi fasor. Kalau ini pakai huruf kecil, fasor kita bisa pakai huruf besar. V1 sama dengan, di sini kita harus pakai notasi RMS ini, berarti di sini 5 akar 2. Dengan sudut berapa? Karena ini mulainya di puncak, mulai turun dari sudut 0, atau di sini tidak ada apa-apa ya di sini, maka ini sudutnya adalah 0 derajat.
Sekarang kita lihat yang V2 ini. V2 ini dia agak terlambat begitu, mundur sebesar V derajat. Maka V2 ini anggap aja besarnya sama ya, 10 cos, sama frekuensinya. Ini yang menentukan frekuensi itu ini 60 ini. Tapi ini 60 ini adalah frekuensi sudut 60 rad per second. Maka di sini F-nya ini sama dengan omega per 2pi. Berarti berapa? 60 dibagi, ini bukan 10 ya, omega ini. 60 dibagi 2pi Hertz. Oke, tapi kita jarang menggunakan F ini karena di perhitungan semuanya nanti pakai omega. Jadi ini kembali ke V2 10 cos sama ya, karena sama 60 T, kemudian ini ada selisih sebesar pi plus V. Jadi ya boleh beginilah, sama satuannya volt. Nah, sorry ini lupa ya, satuannya volt. Nah, V2 ini bisa kita tuliskan ya, sama karena besarnya sama ini dengan ini ya, maka VRMS nya sama-sama 5 akar 2, maka ini V2 sama dengan 5 akar 2. Sudutnya mana ini? V derajat. Jadi kalau kita gambar dalam bentuk fasor begini, nah, maka ini saya tebelin. Ini adalah V1, V2 ini agak ke sana. Nah, besarnya sama ya, kan ini kebetulan aja besarnya sama, tapi ya tentu saja sangat bisa berbeda. Ini V2 dengan ini sudut sebesar V. Nah, begitu. Oke, konsekuensinya apa? Tapi sebelum itu kita bahas dulu tentang impedansi. Ya, oke. Jadi bagian kedua nanti tentang impedansi. Oke, bagian pertama selesai.